Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Micro News Siang. Pada berita kali ini datang dari sebuah kasus efisiensi alokasi dana zakat di Lembaga Amil Zakat Masjid Jami As-Sakinah atau Lazma. Dalam kehidupan ekonomi, distribusi pendapatan sangatlah penting untuk diperhatikan, sehingga suatu ekonomi dapat dialokasikan secara efisien oleh individu. Distribusi pendapatan merupakan aspek terpenting karena berkaitan dengan bagaimana individu dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien. Sumber daya yang efisien akan tercipta manakala individu dapat mencapai titik kepuasan maksimal dengan seadil-adilnya tanpa menzalimi yang lainnya. Dalam Islam terdapat nilai dan norma-norma yang harus diperhatikan. Dalam hal pengalokasian maupun pendistribusian pendapatan, Islam memang mengenal adanya kepemilikan individu, yang mana dengan kepemilikan tersebut individu bebas memanfaatkannya. Namun harus digarisbawahi terkait kebebasan kepemilikan, di mana dalam kekayaan yang menjadi milik individu bukanlah merupakan suatu kepemilikan yang mutlak. Karena dalam Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa setiap harta yang kita miliki terdapat hak-hak orang lain termasuk hak orang miskin. Baik, kami sudah tersambung dengan narasumber pertama kami, yaitu Faris, yang akan memaparkan hasil kajian teoritis kasus efisiensi alokasi dana zakat di Lembaga Amil Zakat Masjid Jami As-Sakinah atau Lazma. Di sini saya akan menjelaskan bagian kajian teori. Yang pertama adalah distribusi. Distribusi dalam konsep ekonomi artinya bergeraknya barang yang diproduksi harus sampai ke tangan konsumen sebagai tujuan akhir dari peredaran barang yang dapat meningkatkan produksi barang tersebut. Menurut Qadir, kegiatan distribusi adalah segala bentuk perpindahan secara fisik barang dari jalur atau tempat produksi menuju konsumen akhir dengan menggunakan jangka waktu tertentu. Proses inilah dinamakan distribusi. Sistem ekonomi Islam menawarkan sistem pendistribusian ekonomi yang mengedepankan nilai kebebasan dalam bertindak dan berbuat dengan dilandasi oleh ajaran agama serta nilai keadilan dalam kepemilikan yang disandarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan. Menurut Hollis, sistem distribusi Islam memiliki mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi, dengan melibatkan adanya peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi produktif dan non-produktif, sehingga dapat mewujudkan keadilan distribusi. Lalu berikutnya efisiensi. Efisiensi dalam produksi merupakan ukuran perbandingan antara output dan input. Konsep efisiensi diperkenalkan oleh Michael Farrell dengan mendefinisikan sebagai kemampuan organisasi produksi untuk menghasilkan produksi tertentu pada tingkat biaya minimum. Berikutnya zakat. Zakat secara harfiah berarti tumbuh dan bertambah. Menurut istilah, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama dan diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat. Zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang diwajibkan disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran ini di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat. Sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian serta bidang lain sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu dan pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki. Lalu berikutnya penyaluran. Kata penyaluran adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu distribute, yang dimana artinya adalah pembagian. Secara terminologi, penyaluran adalah pembagian kepada banyak orang atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan pokok oleh pemerintah ke pekerja pemerintah, penduduk, dan lainnya. Menurut Philip Kotler, penyaluran adalah serangkaian organisasi yang saling memiliki ketergantungan dalam suatu proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap dikirim dan dikonsumsi. Dalam hal ini, distribusi memiliki arti sebagai kegiatan mengirimkan kepada orang atau tempat lain. Terima kasih Bang Faris yang telah memaparkan hasil kajian teoritis kasus efisiensi alokasi dana zakat di Lembaga Amil Zakat Masjid Jami As-Sakinah atau Lazma.
Selanjutnya kami akan tersambung juga dengan Khairunisa yang akan mewawancarai narasumber kami di Masjid Jami As-Sakinah. Assalamualaikum Pak, benar ini dengan Ketua DKM Masjid As-Sakinah? Waalaikumsalam Mbak. Iya betul, saya sendiri Ketua DKM As-Sakinah. Ada apa ya Mbak datang ke sini? Saya Hairunisa, reporter dari Mikronews. Saya ingin mewawancarai Bapak untuk keperluan berita hari ini mengenai pengelolaan LASMA. Oh gitu, boleh kalau mau wawancara boleh. Saya bersedia. Silakan duduk Pak. Ingin bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, dari mana aja sumber dana yang diperoleh? Ya, jadi kalau di sini itu Mbak, sumber dananya itu dapat dari warga sekitar RW 2 Kelurahan Kebagusan. Itu tuh warga sekitar masjid Mbak. Nah, tapi kita juga nih di LASMA, Lembaga Zakat Masjid Jami As-Sakinah ini punya website sendiri nih. Nama website itu adalah www.lazma.com. Jadi di situ nanti orang-orang luar dan siapapun yang mengetahui tentang website ini, website www.lazma.com ini, boleh nih ada fiturnya di situ untuk boleh menyumbang buat infak, boleh buat zakat, sodako dan lain sebagainya. Jadi kita ini menerima secara offline atau secara langsung dan juga kita menerima secara online Mbak gitu. Disalurin kemana aja sumber dana yang diperoleh? Ya, jadi kalau untuk kemana aja nyalurinnya di LASMA ini kita menyalurkan lebih diutamakan ke warga sekitar Mbak. Kita di warga sekitar RW 2 Kelurahan Kebagusan ini kita salurkan kepada anak yatim, kaum duafa, terus sama fakir miskin gitu. Cuma memang di LASMA ini belum sepenuhnya dibagikan atau disalurkan dana zakat ini seperti kepada Ibnu Sabil, budak, gorim dan lain sebagainya. Kita belum menyalurkan ke mereka. Cuma memang kita menerapkan prinsip sosial aja nih Mbak. Jadi prinsip menyalurkannya prinsip sosial, yaitu berbagi kepada warga sekitar agar bisa mensejahterakan warga sekitar. Terus di website kami juga di www.lazma.com itu udah tertera. Jadi kita setiap bulannya santunan kepada anak yatim gitu. Terus ada bantuan pada kaum duafa juga kita boleh nih berikan bantuan modal kepada orang-orang yang membutuhkan gitu sih Mbak. Adakah kendala dalam pengelolaan dana selama ini? Ya, untuk kendala sendiri nih Mbak, alhamdulillah sih kami dari pihak LASMA alhamdulillah belum mengalami kendala nih Mbak, karena memang sih struktur kepengurusan masjid kita sendiri dan struktur kepengurusan LASMA ini memang udah sangat baik sih Mbak gitu. Dan juga memang kita balik lagi pada prinsip kita, yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan sosial. Jadi memang kita bagi ratakan secara adil dan tujuannya juga untuk mensejahterakan rakyat masyarakat sekitar. Jadi memang alhamdulillah sih dimudahkan semuanya oleh Allah, dan sampai saat ini kita belum mengalami kendala dan semoga sih tidak Mbak. Apakah ada sanksi yang dikenakan kepada masyarakat yang tidak membayar? Jadi kalau terkait dengan sanksi yang nggak membayar, kalau kita di sini kan memang prinsipnya itu adalah kebebasan dan keadilan Mbak. Jadi memang kalau misalnya pun ada yang mau membayar ke kita, alhamdulillah. Kalau mungkin mau membayar ke pihak lain juga nggak apa-apa. Dan kalau misalnya tidak membayar pun kita tidak mendata sih Mbak sebenarnya. Jadi memang prinsip kami itu keadilan dan kebebasan aja. Kalau mau yang lewat kami bayar zakatnya, infaknya boleh. Kalau misalnya tidak juga tidak apa-apa. Dan juga kita kan ada websitenya nih, namanya www.lazma.com. Jadi di sana itu kita kan juga nggak tahu nih siapa aja yang bakal bayar setiap bulannya, dan tidak akan rutin juga. Mungkin bisa jadi bulan ini dia bayar melalui kami, bisa jadi bulan depan tidak. Jadi memang kita tidak mematokkan kalau misalnya yang tidak bayar akan ada sanksi, karena kita sendiri dari pihak LASMA ini tidak mengadakan pendataan untuk orang-orang yang membayar zakat, infak dan sedekah. Begitu Mbak. Amil zakat di sini dapat berapa persen dari dana yang diperoleh? Jadi Mbak, kalau misalnya
untuk amil ngambil berapa persen, untuk amil sendiri ini ngambil 10% aja. 10%-nya juga ini untuk dana operasional masjid gitu, untuk dana operasional Masjid Jamiah Sakinah. Nah, kita juga ini memang mendistribusikannya dalam bentuk produk. Kalau misalnya 10% ini dalam bentuk jenisnya itu produktif tradisional. Jadi nanti dari sini kita belikan barang-barang untuk keperluan masjid, untuk keperluan operasional masjid, pokoknya untuk apapun juga buat keperluan lazima juga. Jadi memang kita ngambil hanya untuk 10%. Untuk mengambil lebihnya per amil per orangan itu kita tidak. Jadi untuk keseluruhan aja ngambil 10%, seperti itu Mbak. Bagaimana cara pihak masjid mengetahui bahwa orang tersebut berhak menerima dana tersebut? Jadi memang untuk penyalurannya ini kita mencarinya lewat beberapa RT yang ada di RW 2 Kelurahan Kebagusan ini. Jadi kita dari beberapa RT ini kita data nanti orang-orang yang berhak menerima zakat, infak, dan sodako. Jadi nanti RT-RT tersebut akan mengirimkan datanya ke RW nanti akan mengirimkan datanya ke Lazma dan ke Masjid Jamiah Sakinah ini. Dan kita memang ya prinsipnya itu kan kesejahteraan sosial ya Mbak. Jadi memang intinya kita ingin mensejahterakan masyarakat RW 2 Kelurahan Kebagusan di sekitar Masjid Jamiah Sakinah ini. Nah, jadi memang ini kita laksanakan demi tercapainya suatu efisiensi alokasi. Efisiensi alokasi ini memang kita khususkan dan tujuan kita memang ke sana. Jadi kalau menurut teori itu jika sumber daya sudah habis teralokasi dengan baik, maka alokasi dana tersebut sudah tercapai, dan itu yang prinsip dan tujuan kita yang ingin kita capai. Jadi kita ingin mengefisiensikan alokasi dana zakat, infak, sodako ini dengan sebaik-baiknya. Maka kalau misalnya dana tersebut sudah tersalurkan semuanya dengan baik, maka efisiensi alokasi dana zakat dari Lazma ini akan tercapai. Seperti itu Mbak. Pernah mengalami kesalahan atau tidak dalam distribusi dana selama ini? Jadi terkait dengan kesalahan penyaluran dana dari Lazma ini, alhamdulillah sih tidak ada ya Mbak, karena memang kan pendataan ini kita dapat dari data yang ada di beberapa RT di RW 02 Kelurahan Kebagusan di sekitar Masjid Jamiah Sakinah ini. Jadi memang data-datanya itu memang valid dan memang sudah terbukti bahwa mereka semua itu berhak menerima dana sumbangan infak, sodakoh, dan zakat. Nah, untuk penyalurannya ini ya kita kan memang kepada anak yatim, kaum duafa, dan juga fakir miskin. Terus kita jenis-jenis penyalurannya itu ada 4, yaitu distribusi konsumtif tradisional, distribusi konsumtif kreatif, distribusi konsumtif produktif tradisional, dan terakhir distribusi produktif kreatif. Distribusi konsumtif tradisional ini contohnya itu adalah penyaluran dana langsung seperti santunan kepada anak yatim. Terus distribusi konsumtif kreatif itu adalah penyaluran dana melalui barang lain dari barang semula. Contohnya itu adalah penyaluran kepada kaum duafa, bantuan kepada kaum duafa, bantuan apapun. Nah, terus untuk distribusi produktif tradisional itu adalah suatu bantuan yang diberikan dalam bentuk barang-barang produksi. Nah, itu contohnya adalah amil sendiri mengambil 10% untuk keperluan dana operasional masjid. Dan terakhir itu distribusi produktif kreatif. Itu adalah bantuan dalam bentuk permodalan, Mbak. Jadi bantuan ini contohnya kita membantu orang-orang yang membutuhkan modal, dan memang orang-orang ini setelah terpilih dan memang dipastikan berhak menerima bantuan modal dari Lazma ini. Jadi begitu Mbak, alhamdulillah sih kita tidak pernah mengalami kesalahan, dan itulah beberapa jenis-jenis dari distribusi yang telah kami lakukan. Seperti itu. Makasih banyak ya Pak atas waktunya. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Wirunisa yang telah melakukan sesi wawancara terkait dengan kasus efisiensi alokasi dana zakat di Lembaga Amil Zakat Masjid Jamiah Sakinah atau Lazma.
Dapat disimpulkan dari berita hari ini bahwa distribusi pendapatan dalam dunia ekonomi adalah hal yang sangat penting, terutama dalam dunia ekonomi Islam. Sesuai dengan teori distribusi ekonomi dan distribusi pendapatan, bahwa hasil penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2022 di Masjid Jami As-Sakinah yang berlokasi Jalan As-Sakinah Raya, RT 001 RW 02 Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Maka didapati kesimpulan bahwa adanya pengadaan distribusi ekonomi di Lembaga Amil Zakat Masjid Jami As-Sakinah atau Lazma, sumber dana Lazma diperoleh dari infak dan sedekah jamaah masjid dan masyarakat sekitar. Ditambah dengan menyebarnya kantong sedekah subuh kepada masyarakat. Penyaluran Lazma diberikan kepada anak yatim, fakir miskin, dan duafa di lingkungan Masjid Jami As-Sakinah. Selama pengelolaan keuangan Lazma tidak didapati adanya kendala. Lazma menerapkan prinsip dasar sukarela dan keikhlasan kepada masyarakat yang mau menyumbang dan ikut berpartisipasi. Hanya 10% pendapatan dari amil zakat terhadap dana zakat dalam Lazma diambil untuk keperluan operasional. Ketua Dewan Kepengurusan Masjid As-Sakinah setiap bulan memberikan santunan kepada 59 orang dari anak yatim, fakir miskin, dan duafa di lingkungan RW 02. Kemudian setiap harinya Lazma menyediakan minuman di masjid untuk seluruh jamaah dan masyarakat. Pada bulan suci Ramadan, Lazma biasanya pengurus juga menyediakan takjil untuk berbuka puasa. Berdasarkan kasus penyaluran dana tersebut, maka Lazma Lembaga Amil Zakat Masjid Jami As-Sakinah masuk ke dalam beberapa model distribusi yang terdapat di kajian teoritis peneliti. Beberapa model distribusi yang Lazma terapkan dalam hal penyaluran dana tersebut adalah distribusi bersifat konsumtif tradisional, distribusi bersifat konsumtif kreatif, distribusi bersifat produktif tradisional, dan distribusi dalam bentuk produktif kreatif. Demikianlah Mikronews pada siang hari ini. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.